Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman di pagi hari ini? Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu di pertemuan ke-6 di ekonomi, zakat, dan wakaf. Berarti minggu depan pertemuan terakhir sebelum UTS, berarti 2 minggu lagi teman-teman bakalan UTS, benar. Nah, gimana puasanya 1 bulan kemarin? Semoga lancar semua ya. Yang belum lancar, ya semua masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki di tahun depan. Baik, di pertemuan ke-6 ini kita masuk kepada topik yang sangat menarik ya teman-teman ya, itu adalah inovasi dan pengembangan dalam manajemen dana zakat. Nah, sebelum itu saya minta maaf, jadwalnya itu adalah online ya, tetapi saya milih asinkronus, kita nggak live Zoom, tetapi saya kasih video pembelajaran. Teman-teman silahkan didengarkan, disimak video sampai akhir, kerjakan tugasnya dan bikin resumenya ya. Nah, 5 minggu yang lalu kita sudah banyak membahas tentang ekonomi zakat gitu ya. Mulai dari perbedaan ZISWAF, teman-teman sudah belajar bagaimana perbedaan tata kelola zakat dari masa Rasulullah sampai ke era modern kemarin antar negara, bagaimana zakat mempengaruhi pajak. Terus kita juga sudah belajar tentang manajemen dana zakat itu sendiri gitu ya. Nah, di mana teman-teman udah mengetahui bahwasanya eh, ada namanya sebuah fenomena yang sangat unik gitu ya di Indonesia khususnya, itu bahwasanya potensi dana zakat di Indonesia tersebut sangat tinggi, itu triliunan rupiah, 300 triliun kemarin kita bahas ya, namun yang baru terrealisasi baru 10%-nya gitu ya. Ya, pokoknya triliunan, 300 ya, triliunan rupiah, tapi yang baru terrealisasi baru 10%-nya. Sisa 90% lagi kemana? Nah, untuk menjawab yang 90% itu kemana, kenapa belum optimal pengumpulannya, maka dari itu kita belajar di pertemuan ke-6 ini adalah inovasi dan pengembangan dalam manajemen dana zakat itu sendiri. Nah, di mana teman-teman sama-sama mengetahui bahwasanya lembaga zakat itu dia memiliki 3 fungsi. Ayo, fungsi apa aja? Benar, ada nama fungsi pengumpulan. Ya, ada fungsi pengumpulan, ada fungsi pengelolaan. Pengelolaan dan ada fungsi pendistribusian gitu ya. Pendistribusian atau boleh katakan juga pendayagunaan zakat atau penyaluran lah gitu ya, pendayagunaan. Nah, di sini teman-teman, di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sih inovasi dan pengembangan dalam manajemen dana zakat. Nah, kita akan bicara bagaimana inovasi dan pengembangan dalam hal pengumpulannya, dalam hal pengelolaannya, dan dalam hal penyalurannya. Kita akan bicara bagaimana inovasinya, supaya dana zakat yang triliunan tersebut bisa terhimpun secara optimal gitu ya. Nah, jadi di pertemuan ini kurang lebih kita akan bicara tentang inovasinya. Apa ini strategi gitu ya, strategi supaya pengumpulan dana zakat, pengelolaannya, dan penyalurannya ini bisa optimal gitu, bisa mencapai target itu sendiri. Nanti kalau teman-teman habis kan teman-teman kuliah di perbankan, di ekonomi Islam ini, nanti kan tujuannya nggak hanya sebagai ekonom ya, tapi juga bisa praktisi bidang zakat, atau teman kerja di lembaga zakat. Pastinya teman-teman harus tahu nih, apa nih inovasi, apa nih strategi teman-teman supaya orang mau membayar zakat ke lembaganya kita, teman-teman jadi marketingnya nanti gitu ya. Nah, jadi kita akan bicara tentang inovasi atau katakan strategi. Strategi supaya orang mau membayar zakat ke lembaga yang kita kelola. Oke? Jadi itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita masuk kepada yang inovasi pertama ataupun kegiatan dari lembaga zakat pertama adalah pengumpulan. Pengumpulan dalam kegiatan ekonomi itu dikenal dengan istilah fundraising, pengumpulan fundraising gitu ya. Fundraising ini adalah kegiatan di mana kita menghimpun dana zakat dari muzaki. Nah, di mana kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzaki ini merupakan kegiatan yang fundamental, kegiatan dasar. Kenapa kegiatan dasar? Kita tidak mungkin mendirikan lembaga zakat kalau tidak ada dana yang kita kelola. Benar nggak? Jadi apa yang kita sebut, oh kami ini adalah lembaga zakat, kami mengelola dana zakat dan mendistribusikannya. Gimana kita mau mendistribusikannya? Bagaimana cara kita mengelolanya? Toh dana yang masuk nggak ada. Maka kegiatan paling utama dalam manajemen dana zakat di sini adalah kegiatan fundraising ataupun pengumpulan. Nah, di mana kalau kita melihat apakah pengumpulan ini berhasil atau tidaknya, ada beberapa indikator yang kita perhatikan. Yang pertama ada indikator kuantitatif.
Ayo, kuantitatif ya, ada metode kuantitatif. Kuantitatif berarti angka-angka, berarti kita bicara bagaimana nih, berapa nih gitu ya jumlah dana zakat yang terkumpul, berarti nominalnya. Makanya ada namanya perlu namanya laporan keuangan zakat, bagaimana grafik pertumbuhannya, trennya apakah naik ataukah turun. Makanya kita bisa tahu nih potensi zakat Indonesia triliunan, tapi yang terkumpul baru 10% karena kita menggunakan kuantitatif. Atau bisa juga teman-teman targetnya nih dana zakat terkumpul di lembaga teman-teman itu setahun anggap 10M misalkan. Wah, 10M. Kita lihat oh tercapai nggak gitu. Maka kita butuh yang namanya kuantitatif. Nah, yang kedua ada yang namanya kualitatif. Kualitatif itu bicara tentang non angka-angka gitu ya. Tapi bagaimana kita zakat itu diketahui oleh masyarakat. Jadi kemampuan mengedukasi, meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat supaya mereka mau membayar zakat kepada kita gitu. Terus menerus gitu membayar zakatnya. Nah, dan teman-teman harus mengetahui bahwasanya dalam pengumpulan dana zakat itu dari tahun ke tahun selalu mengalami namanya pergeseran. Kalau di masa Rasulullah dulu itu kan kita bicara tuh tentang mengumpulkan dana di kumpulan hari ini, diskon hari ini, atau dibayarkan langsung gitu ya. Nah kalau dulu memang lembaga zakat itu sifatnya statis gitu ya, menunggu muzaki datang membayar. Kecuali di masa Rasulullah dan Abu Bakar itu orang nggak membayar zakat kan diperangi gitu ya. Jadi kalau sekarang kalau di Indonesia pada awalnya ya mau bayar zakat ya udah bayar aja zakat, datang ke amil zakat atau ke lembaga udah bayar aja gitu. Nah, kalau di negara kayak di Sudan kan diwajibkan gitu. Nah, namun sekarang berbeda lagi. Kalau seandainya kita nunggu orang datang aja bayar zakat, ya dana zakatnya nggak bakal kekumpul gitu. Nah, makanya sekarang beralih nih dari yang sifatnya pasif, beralih kepada proaktif. Maksud proaktif bagaimana? Jemput bola. Kayak yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, jemput bola berarti kita temuin orangnya. Yuk bayar zakat gitu ya. Ya, nggak mungkin kita memaksa orang nggak mau bayar zakat, kita perangi Mas Rasulullah. Oh, HAM sekarang nggak bisa gitu ya. Jadi sekarang tersebut adalah melalui namanya pemasaran digital marketing. Teman-teman menggunakan internet. Makanya teman-teman bisa lihat ada tuh iklan-iklan atau algoritmanya gitu ya. Algoritmanya kan langsung tuh teman-teman cuma cerita tentang satu lembaga zakat nanti keluar aja lembaga zakatnya promosi gitu ya. Algoritmanya langsung ke sana gitu ya. Padahal kita cuma searching di Instagram tapi di TikTok dia lewat, di Facebook lewat gitu ya. Pokoknya di sosial media kita lewat tuh iklannya gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan sekarang. Jadi udah jemput bola gitu ya. Jadi sangat langsung yang proaktif kita melakukan namanya kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif kita melakukan edukasi. Nah, terus timbul nih pertanyaan kita, bagaimana nih cara lembaga zakat itu menangkap orang yang berniat untuk membayar zakatnya? Tapi mereka bingung caranya gitu ya. Nah, pasti kayak nih contohnya kayak teman-teman nih someday amin gitu ya di pengusaha. Tapi bingung, waduh nih kayaknya udah perlu bayar zakat nih. Kira-kira berapa nih zakat yang harus kita keluarkan? Bagaimana cara ngitungnya? Pastinya hal yang teman-teman lakukan kalau teman-teman bingung gitu, teman-teman bingung kalau mencari informasi sekarang pakai apa? Japs, pakai yang namanya Mbah Google, pakai Google, atau pakai GPT, atau pakai Gemini. Bisa ya. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk memenangkan perhatian masyarakat gitu ya, itu sebenarnya apa namanya? Itu terbagi di dunia maya gitu ya. Lembaga pengelolaan zakat itu menggunakan teknik pemasaran digital yang menyasar mesin pencarian Google. Nah, ini kata Google tadi. Nah, ini saat sekarang itu untuk pemasaran digital orang menggunakan namanya ya Google pada dasarnya. Ada beberapa cara yang kita gunakan untuk menarik orang untuk bertransaksi ataupun membayar zakatnya ke lembaga kita itu sendiri gitu ya. Cara yang pertama ada namanya SEO, bukan CEO. Kalau CEO beda lagi di Dracin ya. SEO dan SEM. SEO itu apa? SEO itu adalah Search Engine Optimization. Itulah strategi organik dan otoritatif. Nah, ini nggak berbayar ya. Ini gratis gitu ya. Nah, ini untuk mendominasi halaman pencarian di mesin pencarian. Nanti kita lihat bagaimana contohnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menangkap perjalanan digital gitu ya. Ya, muzaki yang sedang mencari informasi tentang edukasi tentang hukum agama, zakat dan sebagainya. Nah, caranya kayak gini nih, teman-teman kan ada tuh lembaga zakat, lembaga waktu kan ada websitenya sekarang. Nah, website itu sebenarnya lembaga promosi gratis. Caranya bagaimana? Ya udah, mau nggak mau website itu nggak boleh kosong. Website itu diisi dengan artikel-artikel tentang bagaimana cara menghimpun zakat atau bikin kalkulator menghitung zakat. Itu di Basnas sudah ada gitu ya. Nanti pas orang men-searching gitu, misalkan di Google teman searching tuh
cari bayar zakat sekarang, nanti keluar tuh informasinya gitu. Nanti kita lihat di next slide ya. Kita sekarang bedakan antara SEO dengan SEM. Kalau SEO teman-teman Search Engine Optimization. Teman-teman input di mesin pencarian keluar kata-katanya, nah itu langsung ada keluar link websitenya. Nah kalau SEM itu Search Engine Marketing. Yang satu namanya Optimization, mengoptimalkan mesin pencarian. Kalau SEM itu mengoptimalkan pemasaran gitu ya. Pemasaran melalui search engine, mesin pencarian. Caranya bagaimana? Teman gunakanlah namanya Google Ads atau kayak di ya Google Ads ya Google Advertising ya iklan gitu. Atau misalkan masang iklan di sosial media teman-teman itu kan berbayar gitu ya. Nah, itu bisa digunakan gitu. Atau itu namanya SEM, marketing kita berbayar. Ingat ya, kalau SEO itu gratis, SEM berbayar. Bisa ya dibedakan ya. Nah, contohnya kayak gini kalau SEO. Nah, teman-teman buka di Google, nah boleh buka Google ya sekarang boleh ya. Nanti ini kebetulan saya coba kayak ini nih, bayar zakat. Ini saya cari karena 2026, langsung keluar tuh ringkasannya, bayar zakat fitrah 2026, ini sekian, 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 sekian. Nah, ini kan udah pasti dari Basnas udah ada nih informasinya. Di mana diinput di Basnas? Di websitenya ini nih. Jadi orang bakal klik, oh di Basnas, oh informasinya di Basnas, klik langsung keluar. Atau teman-teman bikin apa namanya tuh informasi tentang manfaat zakat sudah diterima gitu ya, atau penerima manfaat zakat itu keluar nanti. Yang paling awal ataupun yang paling apa? Yang paling sering diakses itu paling atas biasanya. Ini Basnas nih, karena orang Basnas yang ngitung gitu ya. Itu namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah, jadi itu gratis. Caranya bagaimana teman-teman bikin di website teman-teman artikel. Orang bakal ngeklik dan orang bakal belanja di sana. Oke? Sampai di sini bisa ngikutin. Nah, kalau yang SM tadi teman-teman pasang iklan di Google gitu ya. Google Ads gitu ya. Nanti muncul di YouTube atau muncul di ya di sanalah di sosial media teman-teman. Itu berbayar. SEO gratis, SEM berbayar. Oke, sampai di sini bisa dibedakan? Bisa ya. Ya, SEO itu free, kalau SEM berbayar. Optimization sama marketing. Oke, bisa teman-teman ikutin ya. Kita lanjut. Nah, tadi udah ada yang namanya SEO sama SOM. Nah, SEM gitu ya. Sekarang kita masuk lagi pada social media marketing. Nah, kalau yang SEM tadi kan itu kita beriklannya di Google, Google Ads. Nah, Google Ads itu biasanya keluarnya di ya ya kayak teman-teman buka website di Google tuh keluar ada iklan-iklannya yang ganggu banget kadang gitu ya. Atau kalau teman buka YouTube ada iklannya gitu. Nah, itu Google Ads. Nah, sekarang teman-teman juga bisa menggunakan namanya social media marketing. Nah, sekarang kan boleh katakan semua orang pasti mengenai sosial media. Termasuk bayi pun udah dibikin sosial media walaupun maknya yang jadi adminnya gitu ya. Nah, jadi sosial media itu teman-teman itu tidak hanya digunakan sebagai papan pengumuman gitu ya, tetapi sebagai ruang interaksi emosional dengan pendekatan segmentasi modern. Jadi sekarang itu teman-teman kalau buka sosial media kan udah banyak tuh iklan yang keluar gitu ya. Kata abang tadi kan kalau teman-teman pencarian aja di TikTok aja satu misalnya zakat atau lembaganya misalnya dompet duafa itu bakalan sering tuh masuk iklan-iklan dompet duafa di sosial media teman-teman kayak di apa namanya di Instagram, di TikTok, di Facebook, apalagi media sosial teman-teman di X gitu bahkan keluar dia langsung otomatis gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk melakukan inovasi ataupun strategi pemasaran ataupun menarik orang untuk mengumpulkan zakat melalui lembaga zakat, teman-teman bisa menggunakan namanya social media marketing ataupun SMM. Nah, itu ada beberapa teman-teman tersebut harus perhatikan mau sosial media yang mana dulu nih. Karena beda sosial media, beda orang penggunanya. Bener nggak? Kalau mak-mak biasanya di mana? Ya, Facebook gitu ya. Nah, jadi kayak ini nih. Jadi kita bikin segmentasi konten berdasarkan platformnya. Jadi kita lihat dulu nih, misalnya Instagram dan Facebook itu visual kuat untuk menceritakan kisah sukses, gitu, sukses story dari program pemberdayaan mustahik. Nah, jadi orang tertarik, oh ternyata lembaga ini kayak gini loh. Itu kalau di Instagram kita ngepostnya itu. Instagram kita fokus tentang kesuksesan, kisah-kisah sukses gitu ya. Nah, kalau TikTok beda lagi. TikTok kan ya pengguna TikTok kan kita ya, kita sebagai Gen Z gitu ya, kita ya. Kita sebagai Gen Z gitu ya. Nah, jadi kita gunakan TikTok itu untuk media promosinya kita tuh gitu ya. Kampanye singkat, padat, dan berpotensi viral gitu ya, menggunakan demografinya adalah Gen Z. Jadi misalkan teman-teman bikin edukasi tentang
zakat ini nih. Makanya lebih bagus kita kalau untuk promosi, ya bagus di TikTok, apalagi sasaran kita Gen Z. Ya, tapi kalau Facebook tuh sasarannya adalah mak-mak. Kalau Instagram ya milenial lah gitu ya. Milenial. Nah, kalau YouTube itu teman-teman bisa gunakan laporan dampak donasi dalam format dokumenter. Jadi misalkan teman-teman di YouTube itu ngepost tersebut untuk promosi juga sih sebenarnya karena namanya marketing ya. Pokoknya sosial media marketing itu marketing. Jadi di YouTube tuh kontennya tuh berisi tentang video dokumenternya. Misalkan proses pengumpulan zakat ini atau pengenalan profilnya kita, terus zakat udah terkumpul sekian-sekian, dihimpun, disalurkan sekian-sekian, pengelolaan begini gitu ya. Nah itu di YouTube. Nah ini bedakan dulu nih teman-teman, mau marketingnya di sosial media mana dulu nih? Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah, X kah, atau YouTube kah? Beda sosial media, beda demografinya, beda penggunanya. Oke ya. Beda pula gaya promosinya. Kalau Facebook ya kayak gitu tadi, kita kisah-kisah sukses pasti mama, waduh kisah sukses orang terenyuh gitu ya. Kalau TikTok ya Gen Z kan malah bukan mengatakan malas baca ya, tapi kita pengen yang cepat gitu. Bikin videonya singkat, padat, udah gitu. Nah, kalau YouTube itu secara detail, gamblang. Nah, di mana tujuan dari strategi melalui sosial media marketing itu adalah mentransformasi publik gitu ya. Kita menginformasikan kepada publik gitu teman-teman ya, bahwasanya eh, apa namanya, kita mengedukasi gitu ya, kayak kita mengedukasi kepada followers kita itu sendiri bahwasanya itu adalah informasi yang harus mereka tahu itu mentransformasi publik dari sekedar audiens pasif gitu ya, merubah dia menjadi bukan sekedar followers gitu ya, tetapi dia diedukasi nih, kita edukasi secara terus menerus hingga mereka menjadi advocate ataupun pendukung garis keras yang rela membagikan postingan ke Instastory mereka ataupun merepost postingan kita itu sendiri gitu ya. Jadi kita mentransformasi publik dari sekadar audiens, dia berubah menjadi advocate gitu ya, menjadi pendukung ya. Nah, ketika mereka sudah mendukung, mereka membagikan, share, dan akhirnya mereka menjadi donaturnya. Jadi tujuan kita melakukan social media marketing, ya udah kita pertama mengedukasi followersnya kita. Setelah followers edukasi ya mereka akan menjadi pendukungnya nih. Mereka akan men-share gitu ya. Mereka share. Setelah mereka share, nah mereka akan jadi donaturnya kita. Dan secara tidak langsung, ini adalah pendekatan marketing modern teman-teman. Atau istilah sosial media atau tentang digital marketing adalah soft selling, namun mematikan. Masuk soft selling itu kita nggak teriak-teriak gitu ya, beli ini, beli itu, ini, yuk berzakat, yuk ini, enggak. Tetapi kita posting di sosial media, nanti followers kita, wah bagus loh postingannya menarik gitu ya. Apalagi teman-teman yang aktif di LK, saya tuh kayak postingnya Rifa, terus apa lagi itu kemarin Hanif gitu ya, atau Reza yang kalian jualan beli permen gitu ya. Itu kalau kalian bangun terus posting kayak gitu kan orang tertarik. Pasti ada pangsa pasarnya, orang yang tertarik. Ketika tertarik mereka akan awalnya lihat di FYP, terus mereka, wah bagus nih kontennya, di-follow. Setelah mereka follow, mereka bakal mendukung. Wah, waduh, ini bagus nih, di-support. Nah, ketika kalian mengajakkan orang buat berzakat ini, kalian cerita kesuksesan ini, orang bakal jadi donatur. Enak sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pandai marketing, keren. Apalagi teman jadi influencer, amal jariah dah gitu ya. Oke, sampai di sini bisa ngikutin social media marketing. Jadi tadi ada SEO, Search Engine Optimization, ada SEM, Search Engine Marketing, dan juga ada SMM, Social Media Marketing. Bisa ya, bisa membedakan caranya masing-masing platform ya. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman inovasi selanjutnya itu adalah dari sisi infrastruktur pembayaran. Nah, kalau tadi kan itu kan dari segi promosi ataupun marketing. Sekarang kita lanjut kepada platform pembayarannya ataupun infrastruktur pembayarannya. Nah, jadi di sini teman-teman kuncinya kalau kita ingin mengumpulkan dana sosial itu jangan buat muzaki repot. Jangan buat muzaki ribet ngapain gitu. Jangan gitu ya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman harus melakukan itu lembaga zakat itu wajib punya punya rumah gitu, punya rumah sendiri ataupun website ataupun aplikasi resmi. Jadi itu harus wajib ada namanya website ataupun aplikasi resminya. Nah, di sana teman-teman bisa tuh nambahkan kayak ada kalkulator zakat ataupun histori pembayarannya siapa sih yang udah bayar zakat gitu ya. Atau teman kalau mau lihat bisa tuh cek di website Dana Sosial Unan. Itu udah ada tuh. Tapi untuk wakaf ya. Terus dilampirkan laporan keuangannya, siapa yang berzakat. Atau kalau dulu teman-teman ada lihat nggak iklan di TV, ada running text di TV,
yang membayar donasi ditulis namanya. Nah, kan kelihatan bisa kedetek gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk donatur setia ya, dimana kan kita sebagai donatur, kita sebagai muzaki itu kan kita butuh kepastian, kita kejelasan, kira-kira dana kita ini udah kumpul berapa dan kepada siapa diberikan gitu ya. Makanya perlu yang namanya website itu sendiri. Jadi website ini adalah rumahnya, tempat informasi kita taruh gitu ya. Nah, perlu kita lakukan SOE tadi di sana. Nah, kemudian teman-teman dalam pengumpulan dalam pembayaran zakat, nah jadi di website itu bisa sih tampilkan transfer ataupun bayar zakat teman-teman atau zakat saudara melalui rekening ini, itu bisa gitu ya. Nah, tentunya yang kedua ini kita tidak bisa mengumpulkan zakat itu sendiri, kita harus melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi, nah disinilah teman-teman perlu melakukan kolaborasi kayak dengan e-commerce kayak Tokopedia ataupun Shopee ataupun dengan bank gitu ya. Nah, kalau dengan Tokopedia, dengan Shopee ataupun dengan TikTok Shop gitu ya, itu pernah nggak sih teman-teman ngalamin kayak gini nih? Saat check out belanja gitu ya, terus ada apa namanya kayak ada kotak dialog gitu, donasi 5.000 untuk anak yatim gitu ya. Nah, itu merupakan tuh strategi mengintegrasikan antara dana sosial dengan e-commerce gitu ya. Nah, di mana ketika seseorang apa namanya menghabiskan uangnya ratusan ribu untuk belanja baju gitu ya, tidak akan keberatan menambahkan 5.000 rupiah untuk sedekah. Atau kalau teman-teman di bank itu kalau saya nggak salah di BSI atau di mana, udah lupa nih. Waktu narik di ATM, apakah Anda mau berwakaf ataukah Anda mau melakukan sedekah? Ada nggak? Nggak salah BSI kayak gitu sih. Nah, jadi ketika orang narik ratusan ribu atau 50.000, sedekah 5.000 nggak apa-apa lah, ngurangin tabungan gitu ya. Jadi saya tidak langsung itu soft selling gitu ya. Jadi kita teman-teman dalam melakukan pembayaran itu harus kerjasama dengan bank atau dengan e-commerce atau dengan sekarang udah pakai kris dan sebagainya, udah enak sih pembayaran sekarang gitu ya. Semua e-commerce juga mendukung gitu ataupun pembayaran digital mendukung kayak pakai OVO, pakai apa lagi namanya? Iya, OVO, GoPay itu bisa bayar zakat, sedekah gitu ya. Tinggal kris udah. Dan terakhir disebut nih teman-teman, udah kita masuk tadi ya. Kita menggunakan namanya kris. Apa itu kris? Kris ya. Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, ini yang sudah sering kita diskusikan juga, sering kita bahas juga ya. Nah, di mana teman-teman kita nih Gen Z itu kita generasi cashless ya. Kita suka udah scan bayar gitu ya. Jadi kita gunakanlah perkembangan teknologi ini untuk memberikan kemudahan. Jadi teman-teman sekarang kan udah banyak tuh lembaga-lembaga zakat, wakaf itu kan udah menggunakan kris, jadi lebih gampang. Nah, ini untuk pembayaran tersebut intinya jangan bikin ribet gitu ya. Bisa menggunakan dari website kita, terintegrasi ataupun kolaborasi dengan lembaga apa namanya lembaga bisnis lainnya kayak e-commerce gitu ya, dan juga menggunakan kris. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk apa? Untuk inovasi dalam pengembangan dan pengumpulan zakat ini, yang terakhir nih, teman-teman, itu teman-teman harus paham juga tuh efek domino dari digitalisasi gitu ya. Itu akan membentuk namanya siklus positif ataupun virtuous cycle. Nah, di sini mari deh teman-teman sama-sama kita renungkan gitu ya, dampak jangka panjang dari digitalisasi ini sendiri teman-teman. Kayak teman-teman menggunakan website, terus menggunakan e-commerce dan juga kris itu sendiri, mungkin awalnya digitalisasi ini diakselerasikan secara terpaksa ataupun digunakan awalnya itu terpaksa kita menggunakan digital. Nah, kenapa saya bilang terpaksa? Itu bermula dari adanya virus COVID ya, di mana dulu orang takut menggunakan uang kertas, alhasil menggunakan cashless. Ya, bener kan? Jadi kita awalnya dulu kan kena ketakut uang kertas atau kena COVID kita cashless. Nah, ternyata setelah pandemi selesai kebiasaan ini menjadi habit ya. Kita jadi habit bagi kita. Nah, namun pencapaian terbesarnya itu bukanlah dari sekedar naiknya grafik uang masuk ke teman-teman. Nah, dampak tersebut adalah terciptanya namanya virtuous cycle ataupun siklus positif yang menyehatkan organisasi. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ya, di slide ini. Nah, ketika lembaga zakat menggunakan aplikasi gitu ya, ketika teman-teman menggunakan aplikasi, nah itu lembaga zakat itu akan berhasil menggait muzaki dari kalangan anak muda, milenial, Gen Z gitu ya.
dan itu adalah anak-anak muda yang eh, mau menyumbang gitu ya. Anak-anak Gen Z itu kan kritis, tetapi mereka mau melakukan donasi dan mereka tuh apa namanya, so, kalau kita sebagai Gen Z mementingkan kemudahan gitu ya. Jadi dengan ada teknologi itu akan memberikan kemudahan. Nah, kemudahan bagi kita untuk melakukan transaksi ataupun membayar zakat ataupun berderma itu sendiri gitu ya. Dan tentunya ketika kita telah berderma, ketika kita sudah berzakat ataupun melakukan bersedekah, pasti kita butuh yang namanya transparansi. Nah, teman-teman sebagai Gen Z pasti juga, ini kita berzakat kira-kira dananya dikemanain kan? Nah, jadi teman-teman butuh yang namanya transparansi. Pasti teman nanya kalau seandainya gua sekarang berzakat bersedekah 100.000, kira-kira dikemanain nih gitu ya. Kita butuh yang namanya laporan. Kita menuntut nih, kita sebagai muzaki, kita butuh laporan itu sendiri, di mana itu mau nggak mau memaksa lembaga zakat untuk bekerja profesional, merapikan pembukuannya, dan diaudit oleh akuntan publik. Nah, jadi mau nggak mau kan itu transparan, jadi mau nggak mau lembaga zakat juga harus membuat laporan yang sesuai dengan laporan akuntan publik. Nah, di mana lembaga zakat akan mengikuti nih, kita lihat misalnya ada akuntan publik ya, tata kelola zakat yang akuntabilitas, dan mau nggak mau ketika tata kelola zakat itu sudah profesional, sudah jelas, itu kan melahirkan namanya kepercayaan masyarakat, trust masyarakat akan meningkat. Dan ini nih yang jadi masalah di beberapa lembaga zakat, mereka tidak bisa mempublish, tidak bisa melihat, mengumumkan, ataupun menerbitkan laporan keuangannya. Uang yang dikumpulkan berapa dan diseluruhkan kemana mereka nggak bisa. Dan ini nih yang menjadi membuat orang tuh malas bayar zakat gitu ya, bayar zakat ke lembaga-lembaga itu sendiri karena nggak transparan gitu ya. Nah, kalau seandainya transparan, nah makanya perlu tuh ada kemudahan teknologi, ada taman untuk transparan, mereka harus membuat laporan secara siap diaudit. Ketika diaudit dan itu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat meningkat, maka penghimpunan zakat pun secara berlanjut akan meningkat. Ketika penghimpunan meningkat, itu secara berkelanjutan dananya kembali diputar untuk teknologi dan program pemberdayaan. Nah, maksud tersebut dana zakat banyak terkumpul, terus semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari zakat tersebut dan teknologi juga akan semakin dikembangkan. Jadi dampaknya tersebut, efek dominonya ke depannya, kalau seandainya kita menggunakan memanfaatkan digital dan pengumpulan zakat, yang pertama akan memberikan kemudahan teknologi. Ketika kemudahan teknologi ada, itu bakalan muzaki akan menuntut yang namanya transparansi gitu ya. Ketika dituntut transparansi, mau nggak mau lembaga zakat harus meningkatkan standar tata kelolanya, akuntabilitasnya. Ketika akuntabilitas meningkat, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Ketika kepercayaan masyarakat meningkat, maka dana yang terkumpul juga akan meningkat. Ketika dana terkumpul meningkat, maka penerima manfaatnya juga bakalan meningkat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut next slide ya. Nah, jika di slide sebelumnya tuh kita udah bicara tentang marketing ataupun menjemput dana zakat ataupun mengumpulkan dana zakat. Nah, itu kan strategi bagaimana cara kita menghimpun dana zakat sebanyak mungkin fundraising ya. Sekarang kita masuk kepada fungsi dari lembaga zakat yang kedua itu adalah pengelolaannya gitu ya. Nah, pengelolaannya itu kita masuk boleh katakan ke dapurnya gitu ya. Bagaimana sih cara dana zakat itu dikelola oleh lembaga zakat itu sendiri gitu ya. Apakah apa yang terjadi dengan uang zakat kita itu setelah masuk ke rekening lembaga zakat? Apakah itu dikelolanya dengan baik atau dikemanain atau diinvestasikan atau diapain gitu ya? Nah, teman-teman, dulu kalau kita bicara tentang pengelolaan dana zakat di lembaga zakat itu sangat tradisional ya gitu ya. Semua itu dicatat di buku besar atau paling canggih ya pakai Microsoft Excel gitu ya. Yang paling itu terpisah-pisah setiap laptop pegawai gitu ya. Jadi bayangkan nih jika ada satu donatur atau muzaki nih bertanya, uang saya bulan lalu disalurkan kemana gitu, ada yang iseng gitu ya. Pastinya itu akan membuat Amil itu repot gitu karena mereka akan membongkar tumpukan kertas yang membongkar tumpukan kertas dan itu berhari-hari gitu ya untuk mencari datanya dan itu sangat rentan hilang, sangat rentan rusak gitu ya atau terkena bencana banjir hilang dah gitu ya. Nah, oleh karena itu
lahirlah inovasi fundamental gitu ya dalam pengelolaan dana zakat itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa baca di slide bahwasanya definisi dari pengelolaan zakat itu, zakat manajemen adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan strategis, pengorganisasian, pelaksanaan verifikasi, hingga pengendalian ataupun pelaporannya gitu ya. Nah, tujuannya kayak itu, sudah saya jelasin tadi, ya untuk memastikan dana muzak itu dikelola secara profesional gitu ya, akuntabel, efektif gitu ya. Nah, di mana tujuan dari pengelolaan itu sendiri ataupun inovasi tersebut yang pertama untuk mencegah gitu ya, untuk menghindari masalah-masalah kayak tadi. Kalau tiba-tiba ada yang nanya dana zakatnya dikemanain gitu ya, nah pasti bakalan butuh waktu lama mencarinya gitu, membongkar file-file gitu. Terus sangat rentan dengan human error, salah catat dan sebagainya gitu ya, atau data terpisah-pisah dan sulit dikondisikan gitu ya. Makanya untuk saat ini hadir yang namanya solusinya tuh, solusinya itu namanya SIM zakat gitu ya, Sistem Informasi Manajemen Zakat, dan ini dipakai oleh Basnas. Nah, dan itu juga apa namanya, salah satu Basnas ya, kalau Basnas itu nama aplikasinya itu dia menggunakan namanya Simba, Sistem Informasi Manajemen Zakat Basnas. Kalau lembaga swasta beda-beda lagi namanya. Pokoknya itu namanya adalah nama itu adalah SIM Zakat ya, Sistem Informasi Manajemen Zakat. Nah, setiap lembaga itu beda-beda namanya gitu ya. Dan dengan adanya Simba di Basnas itu sendiri, ini bukan sekedar aplikasi biasa nih teman-teman. Nah, di mana aplikasi ini adalah Enterprise Resource Planning ataupun ERP gitu ya. Atau boleh dikatakan itu adalah tulang punggungnya digital lembaga gitu ya. Di mana sistem ini tuh memaksa lembaga zakat untuk naik kelas gitu ya. Maksudnya bagaimana? Nah, lembaga zakat sastra ini tidak boleh lagi dijalankan hanya modalkan niat baik dan ikhlas, tetapi harus dijalankan dengan data yang presisi layaknya perusahaan ataupun perbankan gitu ya. Makanya sekarang itu dalam pengelolaan dana zakat itu harus jelas gitu. Makanya nggak bisa kita menggunakan catatan, buku catatan ataupun Excel, tapi kita menggunakan sebuah sistem informasi yang terkoneksi gitu ya. Nah, makanya sekarang sebut uh, pengelolaan tersebut sangat penting karena itu menyangkut dananya umat itu sendiri. Oke ya. Jadi teman paham kan pengumpulan apa, pengelolaan apa. Ini kan kita mereview, tetapi ini adalah inovasi. Berarti secara tidak langsung kalau kita bicara tentang inovasi, berarti kita bicara tentang penggunaan digital. Nah, kira-kira apa sih inovasi dalam pengembangan dalam pengelolaan dana zakat ini sendiri? Oke, di next slide ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Masih dalam inovasi dan pengembangan dalam pengelolaan zakat ya. Nah, tadi kita sempat bicara tentang Simba gitu ya. Nah, kira-kira Simba itu ataupun SIM zakat ini apa aja sih isinya gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, sebagai perangkat lunak yang terintegrasi ataupun terhubung nih gitu ya, yang saling terhubung tuh antara SIM zakat dengan apa namanya dengan Basnas itu sendiri gitu ya. Nah, SIM zakat ini menjalankan 4 peran gitu, 4 modul utama yang saling terhubung satu sama lain. Yang pertama itu ialah sistem ini tidak cuma mencatat, nah dia tidak hanya mencatat nama dan alamat, tapi membuat profil 360 derajat. Nah, maksudnya bagaimana gitu ya? Jika teman-teman menjadi amil, nah teman-teman bisa mengklik uh, nama muzakinya, misalnya namanya Hanif gitu ya, dan langsung terlihat riwayatnya. Oh, ternyata Hanif ini dia suka menyumbang untuk program beasiswa pendidikan setiap hari Jumat, misalnya kalau dia di Ziswafnya gitu ya, di Zisnya gitu. Dan itu dia menggunakan kris. Nah, jadi kita bisa melacak langsung nih gitu ya, melacak historis donasinya, dia ngambil program apa, pembayarannya apa gitu. Nah, atau misalnya kayak Rifat, ternyata Rifat ini dia tuh suka berzakat pas awal bulan ataupun berinfak awal bulan dan itu mau transfer bank. Nah, bisa juga. Atau menggunakan platform mobile banking atau menggunakan e-commerce. Setiap berbelanja dia langsung berderma nih ataupun berzakat nih 5.000 misalnya demikian. Nah, begitu juga dari data mustahik teman-teman. Nah, data mustahik tersebut kita bisa melihat nih apakah bantuan modal usaha tahun lalu berhasil mengubah statusnya di Muzaki atau tidak. Nah, itu. Itu yang pertama. Jadi, manajemen data profil baik mustahik ataupun Muzaki 360 derajat.
Yang kedua itu ada pelacakan transaksi keuangan, dan yang ketiga itu manajemen program dan distribusi. Nah, kedua sistem ini ya, kedua modul ini, pelacakan transaksi keuangan dan manajemen program distribusi ini, sistem ini mengawal uang dari hulu ke hilir. Nah, dengan jejak digitalnya. Nah, dengan jejak digitalnya, jadi dia mengawal gitu ya, dia mengawal uang ini datangnya dari mana, digunakan buat apa. Jadi akan terkontrol gitu ya, mengawal uang itu dari hulu ke hilir, dan itu ada jejak digitalnya yang tidak bisa dihapus gitu. Nah, jadi jejak digital tersebut, uangnya tersebut digunakan berasal dari mana, digunakan buat program apa, apakah berasal tidak, itu tidak bisa ditipu karena tercatat langsung di dalam sistem SIM zakat itu sendiri gitu ya. Jadi pelacakan transaksi keuangan ataupun audit trail itu memonitor setiap rupiah yang masuk keluar real time untuk mencegah fraud ataupun penyalahgunaan. Jadi tahu nih uang masuk sekian, jadi nggak bisa diubah karena datanya by digital, nggak bisa diubah oleh adminnya gitu ya. Yang ketiga itu kan manajemen program dan distribusi, jadi perencanaan, budgeting, pengawasan, progres program, pemberdayaan di lapangan itu bisa terpantau. Dan yang paling keempat nih, ini yang paling disukai nih. Kenapa dibilang yang paling disukai? Ya, karena yang keempat ini adalah disukai terutama itu dari anak akuntan ya. Disukai para akuntan itu pelaporan otomatis kita. Jadi pekerja membuat laporan keuangan itu akan sesuai dengan standar PSAK-nya yang dibikin Amil berhari-hari gitu ya. Ini bisa diselesaikan hanya dalam berapa kali klik saja. Nah, jadi efeknya apa? Amal tidak lagi terjebak mengurus tumpukan kertas administrasi. Jadi mereka bisa turun ke lapangan menamping mustahik. Nah, jadi itu ya apa namanya isi dari SIM zakat itu sendiri. Yang pertama tersebut manajemen data profil 360 derajat, itu data muzaki dan mustahik. Itu bisa mencek historinya bagaimana, kemudian pelacakan transaksinya, uangnya datang masuknya berapa dan dikeluarkan berapa. Jadi jelas pencatatannya, manajemen programnya bagaimana gitu ya. Yang terakhir itu adalah otomatisasi. Jadi auditor ataupun akuntan tidak perlu mencatat itu lagi karena otomatis terekam ataupun terrecord oleh aplikasi. Jadi lebih memudahkan kerja gitu ya. Makanya digital itu penting. Nah, kemudian kalau data sudah rapi, nah kita bisa nih bermain lebih jauh menggunakan AI. Nah, teman-teman kan udah sering banget tuh menggunakan AI gitu ya. Macam-macam, ada GPT, ada Gemini, ada Black Box, ada apa lagi, banyak lah AI yang teman-teman gunakan gitu ya. Nah, selama ini kan pemerintah dan lembaga zakat itu kan sering salah sasaran gitu ya. Karena hanya melihat kemiskinan dari angka gaji bulanan. Nah, dengan adanya AI, nah itu kita bisa membuat apa tuh namanya teman-teman, membuat pemetaan multidimensi. Nah, jadi AI ini itu bisa kita gunakan mengawinkan data BPS dengan data tunggakan listrik atau dengan data puskesmasnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin formnya kayak ini nih, di kecamatan X misalnya, itu orangnya punya uang makan, tapi angka anak putus sekolahnya tinggi gitu ya. Berarti mereka butuh intervensi program beasiswa bukan sembako. Nah, jadi dengan kejelasan AI kita bisa menemukan nih kelompok yang rentan dan tidak terdeteksi radarnya gitu. Ada keluarga yang gajinya pas di atas UMR gitu ya. Jadi mereka tidak dapat bantuan, tidak dapat BLT dari pemerintah gitu ya. Tapi AI melihat bahwa di rumah itu ada kakek yang sakit keras, ada anak disabilitas. Nah, jadi AI ini bisa digunakan sebagai alarm gitu ya, alarm ketika lembaga zakat memberikan alarm kepada lembaga zakat gitu ya, bahwa keluarga ini butuh bantuan, misalkan biaya kesehatan karena lansia butuh biaya kesehatan gitu ya. Atau bisa juga nih jika bulan ini kayak BMKG gitu ya, BMKG itu meramalkan gitu ya, kemarau panjang yang bikin gagal panen di Gunung Kidul misalnya gitu, daerah Jawa. Nah, ini AI akan menghitung 3 bulan lagi warga di sana butuh dropping sembako besar-besaran. Nah, jadi amil zakat bisa bersiap dari sekarang gitu ya, bukannya baru panik mencari dana saat warga sudah kelaparan. Nah, jadi kayak gitu pemanfaatan dari AI itu sendiri. Nah, jadi kita bisa melakukan pemetaan kemiskinan multidimensi, mengidentifikasi rentan yang tidak terlihat gitu ya, kayak orang yang katakan dia gaji UMR tapi ada orang sakit di rumah gitu. Jadi datanya bisa dikawin silangkan gitu, dan juga bisa memforecasting ataupun meramal kejadian di masa depan. Jadi amil zakat itu sudah bisa siap siaga nih, atau kayak case kemarin tuh kan kita ada terjadi
longsor tuh misalnya di Batu Busua. Jadi kan udah rawan nih kalau BMKG meramalkan 3 hari ke depan bahkan hujan turut, sebaiknya Badan Amil Zakat udah jaga-jaga nih. Kita harus nyiapin sembako nih buat warga kalau misalnya terjadi yang namanya banjir lagi. Nah, ini kurang lebih demikian. Jadi dalam pengelolaan zakat bukan hanya dari segi pencatatan keuangannya, tapi kan kita pengelolaan terkait dengan planningnya, dana ini mau diapakan. Jadi kita bisa menggunakan AI. Oke ya, bisa dipahami ya teman-temannya, bisa diikuti. Nah, kalau tadi kan sudah tentang pengelolaan kayak pendataan buat fakir miskinnya, AI gitu ya. Sekarang kita masuk kepada blockchain. Nah, blockchain ini kayak penyimpanan ya, penyimpanan yang apa namanya sebut yang tidak bisa diubah gitu ya. Jadi jika SIM zakat ini untuk transparansi internalnya, untuk laporan keuangan internal, jadi kalau blockchain ini adalah inovasi untuk transparansi eksternalnya. Nah, jadi sifat blockchain ini teman-teman kayak big data, itu kayak buku besar digital yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah gitu ya, ataupun immutable gitu. Yang menciptakan apa namanya ketertelusuran dana yang absolut. Nah, jadi ya kayak itulah. Jadi AI itu bukan AI, blockchain ini data itu nggak bisa diubah. Jadi boleh katakan ini teknologi blockchain ini adalah teknologi yang paling ditakuti oleh koruptor. Nah, jadi blockchain ini boleh katakan namanya sistem ataupun kayak ya sistem gitu penyimpanan data yang besar gitu. Nah, saat ini teman-teman banyak nih kalau kita lihat itu ada lembaga-lembaga gitu dia mengakunya apa namanya transparan di brosurnya ya, tapi dengan blockchain itu transparansi itu bukan lagi sekedar klaim sepihak gitu. Jadi melainkan itu bukti matematis yang tidak bisa dihack ataupun dipalsukan. Nah, konsepnya kayak gini nih. Bayangin nih teman-teman sedekah 2 juta nih. Nih teman-teman lihat ada nih simulasi tracking ya. Simulasi tracking di NTT ya, donasi kambing Jakarta NTT. Nah, jadi bayangkan nih teman-teman sedekah 2 juta gitu ya. Sedekah 2 juta untuk beli kambing kurban di pelosok NTT. Nah, teman-teman transfer dari Jakarta. Nah, begitu uang masuk, sistem membuat rantai itu mulai dari blok 1 nih. Nah, itu blok 1 adalah saat uang itu dikirim ke peternak. Nah, Muzaki transfer uang gitu ya. Jadi blok 1 saat itu uang dikirim ke peternak, boleh katakan itu teman-teman Muzaki transfer uang dan itu cetak oleh PZ kan untuk beli kambingnya. Kemudian dana dikonsolidasikan dengan donatur lain dikumpulkan gitu ya. Yang ketiga LPZ transfer ke rekening vendor ataupun peternak lokal di NTT. Yang keempat vendor menyerahkan 10 ekor kambing ke Amil disertai foto dan dokumentasi digital. Dan yang kelima Amil menyerahkan kambing ke Mustaik disertai foto geotagging waktu dan lokasi. Kan ada tuh foto yang ada alamat, pokoknya ada ya pokoknya ada GPS-nya gitulah kalau teman-teman kan ada tuh foto kayak itu tuh buat absen gitu ya. Nah, nanti di Jakarta itu gampang aja nih gitu ya. Setelah diserahkan di NTT terus ada bukti fotonya, jadi pas sampai di Jakarta gampang aja gitu ya. Cukup scan barcode resi aja. Jadi kwitansinya di foto apa barcode-nya, nah di layar itu akan muncul tuh persis jam berapa uang itu ditransfer ke peternak, foto wajah keluarga yang menerima manfaat kambing dari uang itu sendiri gitu ya, lengkap dengan titik koordinat petanya. Jadi tidak ada ruang bagi oknum amil zakat untuk memotong dana yang di tengah jalan gitu ya. Ya kan ada amil-amil yang nakal gitu ya, dananya dipotong tengah jalan gitu. Terus dulu karena satu mata rantai diubah ini nggak bisa. Jadi seluruh sistem akan menolaknya. Kalau ada diubah satu, itu sistem otomatis merejectnya. Nah, inilah yang akan merevolusi pejabat publik secara gila-gilaan. Jadi kalau blockchain ini sendiri sangat perlu. Jadi big data yang satu jadi terrecord semuanya, terrecord alur dari mana dananya masuk kapan, digunakan buat apa, penerimanya siapa. Jadi jelas semuanya. Nah, itu namanya blockchain. Bisa dipahami ya? Nah, terakhir inovasi dari sisi manajemen keuangan nih teman-teman ya, atau pengelolaan zakat, itu boleh nggak sih kalau uang dana zakat yang menganggur itu diinvestasikan gitu ya, supaya beranak pinak ataupun dia bertambah banyak, boleh nggak kira-kira? Nah, jadi teman-teman, ini terdapat diskursus fikih ya mengenai upaya mengembangkan nilai pokok dana zakat melalui investasi produktif syariah sebelum didistribusikan. Nah, karena ini menjadi perdebatan yang sangat seru sih sebenarnya ya. Jadi ulama dulu itu bilang haram. Jadi kalau ulama dulu itu haram dana zakat itu diinvestasikan. Misalkan dimasukkan ke deposito atau dimasukkan ke sukuk itu haram.
Itu zaman ulama dulu. Beda kalau wakaf auto boleh. Tapi kalau zakat kan di sini ulama dahulu itu mengatakan tidak boleh ataupun haram. Nah, uang zakat itu ibarat titipan kata dia. Jadi harus langsung diserahkan hari itu juga kepada fakir miskin ataupun asnaf yang delapan. Nah, tetapi berbeda pendapat nih dengan ulama kontemporer. Nah, ulama kontemporer itu melihat dari kaca maslahahnya gitu ya. Nah, jadi ulama kontemporer atau ulama modern itu dia mengatakan itu boleh, tetapi ada syarat yang sangat ketat. Nah, di sini ada 3 syarat fundamental yang sangat ketat yang harus diperhatikan. Yang pertama tersebut, prioritas kebutuhan mendesak harus terpenuhi dulu. Jadi dana yang akan diinvestasikan tersebut hanya dana surplus atau dana lebih. Nah, lebih dari mana? Lebih dari kebutuhan primer mustahik, pangan, medis darurat di lapangan itu harus tercover terlebih dahulu 100%. Jadi saat pertama itu dana harga mati, jadi kita harus pastikan dulu nih hari itu ataupun hari ini tidak ada satupun fakir miskin di database kita itu yang kelaparan atau butuh biaya rumah sakit. Kalau urusan perut mustahik sudah aman dan ternyata masih ada sisa miliaran rupiah, baru dana surplus tersebut boleh diputar. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua tersebut, itu nih, instrumen halal dan berisiko sangat rendah ataupun low risk. Nah, jadi lembaga zakat haram hukumnya main trading ataupun saham ataupun kripto pakai dana zakat yang berlebih tadi gitu ya, pakai dana umat. Nah, jadi dana berlebih tersebut hanya boleh membelikan instrumen yang dijamin negara seperti ke sukuk atau deposito bank syariah karena itu low risk gitu ya. Tujuannya apa gitu teman ya? Tujuannya agar nilai uang itu tidak tergerus inflasi. Nah, keuntungan dari investasi deposito tadi ataupun dari sukuk tadi itu nantinya bisa ditambahkan ke kas zakat untuk membangun rumah sakit ataupun sekolah gratis. Ingat syarat yang pertama kalau sudah terpenuhi syarat yang pertama. Kalau syarat pertama terpenuhi maka syarat kedua tidak bisa dilakukan ya. Nah, kemudian yang ketiga harus ada pengawasan DPS yang ketat dan pengawas syariahnya ketat itu berfungsi sebagai auditor ya yang aktif mengawasi proses kelayakan bukan sekedar tukang stempel atau pengelola harus profesional. Nah, jadi saat yang pertama itu kalau saat pertama ini sudah terpenuhi ada dana lebih is okay lanjut yang kedua itu cuma boleh buat yang aman gitu ya kayak sukuk, deposito dan sebagainya dan ketika menginvestasikan ke sini DPS harus memperhatikannya. Apakah benar instrumennya sah, halal atau bagaimana? Oke ya. Jadi bolehkah dana zakat diinvestasikan? Kalau ulama dulu nggak boleh, haram langsung. Kalau ulama kontemporer boleh dengan berapa syarat. Syarat tersebut kalau sudah terpenuhi semua kebutuhan mustahik di daerah tersebut, kalau masih ada lebih itu boleh. Oke ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang tata inovasi pengembangan dalam penghimpunan dan pengelolaan. Sekarang kita masuk nih kepada yang lebih inti kegiatan dari lembaga zakat adalah pendistribusian ataupun penyaluran dana zakat. Nah, di sini teman-teman kita pahami dulu nih kalau distribusi itu adalah jantung dari lembaga zakat. Nah, kenapa demikian? Karena di titik inilah uang itu berubah wujud menjadi dampak. Nah, kegagalan di tahap distribusi ini akan membuat zakat itu hanya sebatas obat perada nyeri aja gitu ya. Perada nyeri sesaat bagi kemiskinan. Besoknya mereka miskin lagi. Nah, oleh karena itu di dalam dunia perzakatan modern gitu ya, itu sepakat mengubah paradigma ataupun pola pikir. Jadi kita bergeser dari pendekatan karatif. Pendekatan karatif itu ya pendekatan hanya untuk makannya aja gitu ya. Itu ya harus berubah menjadi zakat produktif karena udah kita bahas ya. Jadi kalau karatif itu hanya buat bagi-bagi amplop beras buat konsumsi gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Berarti kita lakukan inovasi bahwasanya dana zakat tersebut jangan hanya habis buat dimakan buat perut dan jadi tai gitu. Tapi harus berubah menjadi suatu hal yang bermanfaat, merubah mustahik menjadi muzaki. Nah, sekarang kita akan lihat nih bagaimana inovasi inovasi dalam pendistribusian zakat ini sendiri gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya di slide ini. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pendistribusian gitu ya, pendistribusian, nah kita tentu akan bicara namanya ada pemberdayaan gitu ya. Nah, jadi pemberdayaan bukan berarti konsumtif itu kita buang gitu ya.
Nah, ini yang pertama tersebut dalam penyaluran dana zakat itu namanya dalam bentuk zakat konsumtif. Kan kemarin penyaluran ada dua ya. Ada pendaya gunaan itu untuk produktif ya, pendaya gunaan, dan kemudian ada untuk konsumtif. Nah, kita bahas untuk konsumtif. Nah, zakat konsumtif itu seperti ya kita ya bagi-bagi uang lah gitu ya. Itu tetap harus ada gitu ya teman-teman ya. Di mana ini fungsi utamanya. Jadi fungsi utama tersebut pemerintah sebut zakat konsumtif tetap memegang peran vital yang tidak boleh dihapus. Jadi zakat konsumtif ini itu tidak boleh dihapus karena ada alasannya. Alasannya karena tidak mungkin memberikan modal usaha jualan bakso kepada seorang kakek lumpuh yang hidup sebatang kara gitu ya. Nah, untuk kelompok rentan dan korban bencana, itu zakat konsumtif adalah jaring pengaman sosial yang menyelamatkan nyawa mereka. Nah, jadi zakat konsumtif adalah salah satu pendistribusian zakat yang pertama yang sangat penting melalui zakat konsumtif. Karena tidak semua orang bisa berusaha gitu ya. Nah, di mana teman-teman harus ingat gitu ya, inovasinya ada pada cara penyalurannya gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara penyalurannya? Di sini ada nih beberapa cara penyaluran zakat konsumtif. Nah, kalau dulu pembagian zakat itu kan apa namanya sering memakan korban jiwa. Ya, mungkin kita pernah ceritakan ada tuh pas mau Lebaran orang kaya bagi-bagi zakat sampai ada ngejek-gencetan sampai ada yang meninggal dunia gitu. Itu kan sangat tidak memanusiakan manusia gitu kan. Itu sampai kita bahas gitu kemarin berapa minggu yang lalu ya. Jadi sekarang ada inovasi nih. Apa inovasi yang bisa kita lakukan gitu ya supaya penyaluran dana zakat konsumtif ini lebih memanusiakan manusia. Yang pertama tersebut kita bisa menggunakan pembayaran elektronik ataupun e-wallet. Nah, jadi mustahik cukup datang ke warung tetangga yang ditunjuk lembaga, kita gesek kartu dan bawa pulang beras, kan bisa demikian. Atau pakai kartu zakat lah atau apapun dari Basnas gitu ya. Dan itu ada merchantnya gitu. Atau masukkan ke rekeningnya kan lebih enak gitu ya. Daripada disuruh mereka ngantri, terus gencet-gencetan, panas-panasan, kan kasihan gitu ya. Nah, itu bisa digunakan gitu. Nah, atau bisa juga tuh namanya tersebut kalau kita menggunakan by transfer ataupun kayak e-wallet gitu ya, itu kan secara tidak langsung kan kita sudah apa namanya itu lebih efisien, aman dan juga menjaga kehormatan manusia itu sendiri gitu ya, kehormatan mustahik itu sendiri gitu ya. Nah, hebatnya lagi kalau ada kartu ataupun e-wallet itu sendiri, lembaga bisa mengunci transaksinya. Jadi uang zakat di kartu itu disetting oleh sistem gitu ya, agar tidak bisa dipakai untuk membeli pulsa game ataupun beli rokok, beli chips gitu ya, hanya bisa untuk beli bahan pokok. Nah, ini kan inovasi pengawasannya lebih bagus gitu ya. Jadi mustahik tersebut dia tidak bisa seenaknya menggunakan uang ya. Kalau sekarang kan dikasih langsung ke rekeningnya atau dikasih langsung ke dia tuh langsung habis buat beli token, beli ini. Tetapi alangkah lebih baiknya nih kalau teman punya inovasi ke depannya gitu ya, bikin sebuah kartu gitu ya. Dan itu cuma bisa digunakan untuk beli sembako, misalkan kerjasama sama merchant ataupun sama toko gitu. Cuman kartu ini cuma bisa digunakan toko itu, kan kita membentuk UMKM-nya juga di toko itu dan hanya bisa untuk beli sembako. Lebih bagus kayak gitu, kayaknya. Daripada teman-teman memberikan secara langsung gitu kan, gencet-gencetan mereka. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti di list aja pertanyaannya. Nanti masukinnya ke grup kita diskusikan minggu depan ya. Nah, yang kedua, kalau tadi ada zakat konsumtif, sekarang kita masuk pendistribusian dalam bentuk zakat produktif dari mustahik menjadi muzaki. Nah, ini nih fokus utama lembaga zakat saat sekarang ini teman-teman. Itu kita bertumpu zakat produktif adalah pemberdayaan. Jadi tujuannya sangat ambisius gitu ya, menghapus status mustahik dan kita mengubahnya menjadi muzaki. Nah, ini nih yang sangat penting gitu ya. Jadi inilah makanya ada perlunya pengelolaan dana zakat melalui sebuah lembaga. Jadi kita bisa mengubahnya. Nah, jadi kita lihat nih kalau di filosofi dasarnya mendaya gunakan zakat sebagai modal ataupun aset memutar roda kegiatan ekonomi berkelanjutan bukan sekedar memberi ikan apalagi sekedar memberi kail, tetapi sekaligus mengajarkan mereka cara memancingnya gitu ya. Jadi kalau kita zakat produktif ya kayak gitu. Kita kalau zakat konsumtif kan kita ngasih mereka makan gitu ya, ngasih mereka ikan. Nah, tapi kalau di zakat produktif ini kita memberikan mereka yang namanya kail
terus kita ajarkan mereka cara memancing. Nah, ini memberikan mereka skill ataupun pengetahuan gitu. Nah, jadi kalau kita udah memberikan mereka skill, memberikan mereka pengetahuan gitu ya. Jadi secara tidak langsung kan kita bisa mengajar mereka keterampilan dan itu bisa membuat mereka berubah dari mustahik menjadi muzaki ke depannya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Dan di sini data riset juga membuktikan juga nih teman-teman ya bahwasanya tersebut ini darinya studinya Hisham ya tahun 2025 itu 70% usaha mikro yang danai oleh zakat produktif mampu bertahan lebih dari 2 tahun. Nah, mampu bertahan lebih dari 2 tahun itu berkelanjutan ya, yang dimodali oleh dana zakat. Sedangkan sisanya itu ada 20% ya, sorry, 20% itu penerima manfaat berhasil mengubah, bukan, sorry, 25%-nya dari 70% ini gitu maksudnya, 25% dari 70% ini penerima manfaat berhasil mengubah status ekonominya menjadi muzaki dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, ini boleh katakan 70% dana zakat yang diberikan untuk kegiatan produktif, itu 25%-nya itu sudah berhasil menjadi muzaki. Jadi ada 100 orang yang telah diberikan, 25 orangnya, 25 orangnya sudah menjadi muzaki. Itu dalam waktu 3 tahun. Nah, berarti yang muzakinya ini 25 orang ini sudah membantu lagi nih terhadap mustahik yang lainnya. Terhadap mustahik lainnya. Jadi kayak gitu, berarti saya tidak langsung zakat produktif ini sudah berhasil mengubah mustahik menjadi muzaki. Jadi teman-teman, bagaimana sih dana zakat itu diberikan kepada mustahik? Ya itu dengan cara memberikan pinjaman qardul hasan, pinjaman sukarela. Pinjaman sukarela berarti pinjaman tanpa bunga. Jadi misalkan nih pinjamnya dipinjamkan uang 1 juta nih. Sorry. 1 juta nih. Nah, jadi ini 1 juta diberikan kepada mustahik dan mustahik harus mengembalikan juga dalam bentuk 1 juta ini tanpa bunga dan itu diberi jangka waktunya. Nah, bisa demikian. Atau bisa juga nih dari selain Qardul Hasan atau bisa juga menggunakan yang namanya in kind gitu ya atau berupa barang fisik. Nah, kenapa tidak dikasih uang cash aja gitu ya? Kenapa kasih uang cash? Karena kalau dikasih uang cash 3 juta, besoknya uang itu bisa habis dipakai buat bayar utang, cicilan motor, kulkas, atau beli HP anaknya. Nah, maka lembaga zakat itu membelikannya kayak gerobak ataupun mesin jahit secara langsung agar mutlak menjadi modal kerja. Jadi kalau seandainya diberikan dalam bentuk barang, ya udah berarti mereka mau nggak mau tanya dulu ada skill apa? Oh, skillnya udah belikan mesin jahit gitu. Atau mau berdagang, dibelikan alat-alat dagang yang gerobak lengkap dengan bumbu-bumbunya gitu ya. Yang ketiga kemitraan ataupun mudharabah. Nah, ini lembaga zakat memposisikan mustahik sebagai rekan bisnisnya gitu ya. Jika untung bagi hasil dan peningkatan ini sangat ampuh untuk memenuhi mental pengemis gitu ya. Karena mereka dihargai layaknya pengusaha sungguhan. Dan tentunya dalam penyaluran ini baik itu dalam bentuk Qardul Hasan, dalam bentuk aset produktif, dalam mudharabah itu diberikan pendampingan. Itu saat mutlak kesuksesan mereka harus didampingi. Jadi ketika mereka sudah diberikan pinjaman, diberikan bantuan, diberikan bantuan usaha dalam bentuk mudharabah, mereka harus diberikan pendampingan. Kalau tidak diberikan pendampingan, alamat bakalan gagal zakat produktifnya. Jadi boleh katakan 25% yang sukses tadi karena program pendampingan ini. Jadi bagaimana penyaluran dananya? Ada menggunakan Qardul Hasan, ada menggunakan aset produktif, diberikan barang yang dibutuhkan langsung. Kalau dulu kan cenderung berikan kambing dan mereka mengelola kambingnya dan itu dibina gitu ya. Dan atau dengan mudharabah gitu. Jadi mudharabah berarti bagi hasil ya tetapi tentunya modal dari kita mereka mengelola gitu ya. Bagi hasil berarti nanti ada buat lembaga amil zakatnya gitu. Nah, tadi kan kita berbicara tuh bahwasanya ada 70% ya, 70% apa namanya apa sih namanya tadi pemberian dana kepada mustahik gitu ya. Kunci sukses peningkatannya tersebut mencapai 70%. Ternyata kan tadi udah bilang ada pendampingan. Nah, kan tadi udah bilang ada 3 program tadi harus ada pendampingan. Nah, pendampingan tersebut sangat penting ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman membelikan mesin jahit, lalu orang ini tinggal pergi begitu saja, nah bulan depan mesin jahitnya sudah ada di Pegadaian mungkin ya. Nah, makanya mereka harus didampingi step by step. Jadi diajari caranya menjahit, diajari cara membuat pembukuan keuangan gitu ya, agar modal tidak terpakai buat beli baju lebaran atau diajari jualan e-commerce gitu ya.
Dan yang terpenting itu pembinaan spiritualnya. Nah, mengapa pembinaan spiritual sangat penting? Agar setelah dia sukses dan untung besar, dia tidak curang atau mengurangi timbangan dan sadar kewajiban zakatnya. Nah, jadi maka perlu penampingan. Pendampingan tersebut bisa dalam bentuk pembelian skill kepada mereka, memberikan literasi keuangan, manajemen usaha, dan juga pembinaan spiritualnya. Jadi pendampingan tersebut ada 4 pendampingan. Pertama skill mereka, literasi keuangannya, pencatatan pembukuan, manajemen usaha, pemasaran, marketing, dan juga pembinaan spiritualnya. Dan yang terakhir itu di era digital, kita memadukan pendampingan tersebut dengan analisis data peta kemiskinan digital dan itu memandu amil gitu ya, untuk tidak salah resep ataupun salah treatment gitu ya. Jadi optimalisasikan teknologi data digital, jadi pemanfaatan peta kemiskinan dari big data tadi ya, dari blockchain tadi gitu ya. Tujuan itu kita bisa mengidentifikasi itu kantong kemiskinan secara akurat agar jenis bantuan ataupun pelatihan tersebut selaras dengan potensi sumber daya dari mustek itu sendiri. Nah, prinsip tersebut memastikan kail yang diberikan adalah kail yang tepat untuk kolam yang tepat. Jadi misalkan dia punya skillnya di bidang jualan, terus kita kasih dia bantu alat jahit, tentu nggak nyambung gitu ya. Bisa diikuti teman-teman ya. Kalau ini kita lanjut membahas itu, kita sama udah belajar bahwasannya di negara kita ini ada 2 lembaga yang mengelola dana zakat itu sendiri, ada namanya Basnas dan ada juga namanya LAS gitu ya. Nah, di mana ini kita udah bahas ini minggu lalu juga ya, apa itu Basnas dan apa itu LAS itu sendiri. Nah, di mana 2 institusi zakat ini, baik itu LAS ataupun Basnas itu berdasarkan undang-undang itu sah dan legal ya. Kalau Basnas itu adalah punya negara, kalau LAS itu punya masyarakat. Sekarang kita bedah ataupun kita bahas yaitu peran dari Basnas itu sendiri apa sih gitu ya. Nah, sama kita ketahui Basnas itu kan adalah lembaga amil zakat ataupun badal amil zakat berplat merah gitu ya. Dan itu merupakan representasi sah dari negara. Nah, di mana karena Basnas ini mewakili negara, jadi strukturnya dibuat sangat hierarkis gitu ya. Sama persis seperti struktur birokrasi pemerintahan kita. Ada Basnas pusat, ada Basnas provinsi, ada Basnas kabupaten. Teman-teman ya, itu sudah kita bahas juga minggu lalu. Nah, di mana Basnas provinsi itu, kalau Basnas pusat itu kan langsung tuh sama presiden gitu ya. Kalau Basnas provinsi dia itu langsung berkoordinasi itu dengan gubernur, kalau kabupaten dengan bupati gitu ya. Dan yang paling sibuk sih sebenarnya yang di kabupaten sih gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat itu, kalau di sini bisa kita lihat itu ada di Aceh, itu memiliki keistimewaan dengan nama Baitul Mal. Nah, kalau di kita kan namanya Basnas, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota dan sebagainya. Nah, lalu apa nih inovasi terbesar dari Basnas dalam mengumpulkan uang atau mengumpulkan zakat? Nah, jawabannya tersebut ada nih pada poin ketiga, teman-teman. Itu strategi itu adalah Basnas menyadari bahwasanya kalau mengejar orang satu persatu untuk bayar zakat itu sangat melelahkan gitu ya. Makanya mereka bekerja sama dengan kementerian, dengan BUMN, hingga dengan kampus-kampus itu dengan cara mereka membentuk namanya UPZ. Nah, kan di UNAN kan ada UPZ gitu ya. Nah, tujuan UPZ itu apa? Nah, tujuan tersebut adalah agar zakat provisi dari pegawai gitu, kayak dosen, gitu, tenaga pendidik itu bisa langsung dipotong secara otomatis dari payroll setiap bulanan. Nah, ini strategi potong gaji langsung ini sangat memberikan efisiensi ya dalam mengamankan potensi zakat dari sektor formal. Nah, jadi ya Basnas itu dia penggeraknya negara ya, dia itu motor penggeraknya mulai dari pusat, terus ada provinsi, kemudian ada kabupaten, dan untuk pengumpulannya biar nggak capek-capek, makanya dia bikin namanya UPZ. Oke ya, bisa dipahami? Nah, kalau Basnas tadi kan itu representasi ataupun lahir dari atas ya, ataupun dari pemerintah. Maka kalau LAS itu sebagai lahirnya dari bawah gitu ya, itu sebagai manifestasi dari civil society, dari masyarakat. Jadi LAS itu adalah bukti bahwa masyarakat sipil nih kayak kita-kita ini sangat peduli terhadap satu sama lain gitu ya.
Nah, ataupun kayak tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas Islam, hingga yayasan independen itu patungan gitu untuk mendirikan LAS. Nah, tapi jangan salah sangka dulu nih teman-teman ya. Nah, meskipun namanya lembaga swasta, ini LAS itu sangat susah, bikin LAS itu susahnya setengah mati gitu ya. Meskipun dia lembaga swasta, teman-teman mikir LAS itu susahnya setengah mati. Nah, ternyata aturannya itu sangat ketat gitu ya. Mereka itu harus punya modal awal miliaran dulu. Jadi karena mereka lembaga swasta, jadi kalau mereka ingin mendirikan yang namanya lembaga zakat itu sendiri, mereka itu harus punya modal yang cukup besar, itu diaudit dan itu harus direkomendasikan dari Basnas. Nah, dan disahkan oleh Kementerian Agama. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa proses pendiriannya sangat ribet demikian? Ya, karena agar tidak ada orang yang sembarangan mendirikan ataupun membuat lembaga zakat lalu kabur membawa uang umat. Nah, apa kelebihan LAS dari Basnas gitu ya? Nah, kalau LAS itu dia lincah gitu ya. Karena mereka tuh lembaga swasta, mereka tuh tidak perlu menunggu birokrasi panjang untuk mencairkan dananya. Nah, saat tradingnya Pak Bumi gitu ya, relawan LAS tuh biasanya sudah sampai di lokasi dalam hitungan jam mendirikan tenda. Nah, sementara lembaga negara mungkin gitu ya, mungkin masih mengurus surat-surat tugas dan sebagainya. Jadi LAS ini juga biasanya jauh lebih jago dalam urusan digital marketing dan juga dalam inovasi program untuk anak muda gitu sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita mengenal lembaga-lembaga raksasa penghimpunan dana zakat kayak Dompet Duafa, Lazismu yang miliknya Muhammadiyah, ada NU-Care dari Nahdlatul Ulama hingga Rumah Zakat. Nah, itu merupakan uh, representasi dari LAS itu sendiri. Jadi LAS itu karena dia swasta, pendiriannya yang pasti dia ribet karena pendirian itu butuh izin yang sangat ketat dan harus ada rekomendasi dari Basnas baru diterbitkan izin dari Kementerian Agama. Nah, kalau keunggulannya ya mereka tuh lebih lincah, adaptif gitu dan inovatif dalam penggunaan teknologi digital dan mereka untuk ke lapangan juga cepat, nggak ribet kayak bukan ribet sih nggak lama kayak lembaga pemerintah yang harus mengurus surat ini dan sebagainya karena mereka independen, mereka swasta gitu ya. Nah, jadi itu kelebihan kalau bilang mana yang bagus Basnas atau LAS, semuanya ada plus dan minusnya. Kalau Basnas dia yang punya wewenang untuk membuat aturan dan sebagainya gitu ya. Sedangkan LAS baru bisa berdiri kalau ada rekomendasi dari Basnas. Nah, tadi kita udah bahas peran dari Basnas, peran dari LAS, proses berdirinya. Kemudian timbul nih pertanyaan kita gitu ya. Bagaimana sih hubungan antara Basnas dan LAS itu di lapangan gitu ya? Pasti ada teman-teman bertanya demikian, kita ada kepikiran kan ada dua lembaga tuh yang beroperasi, bagaimana sih mereka di lapangan gitu ya? Nah, kalau di atas kertas hubungannya sangat romantis sih sebenarnya ya, di mana Basnas itu bertindak sebagai pembuat aturan yang menyediakan database nasional. Nah, sementara LAS itu bertindak sebagai pemain di lapangan yang lari ke sana ke semari menyalurkan bantuan. Nah, namun teman-teman sebagai calon ekonom Islam gitu ya, teman-teman harus melihat realitas di lapangan. Nah, dalam praktiknya itu tidak semulus yang tidak seindah seperti yang tertera di atas kertas. Nah, tantangan terbesarnya sebut adalah tumpang tindih gitu ya, tumpang tindih karena sistem database nasional kita itu belum terintegrasi 100%. Nah, seringkali itu terjadi satu desa miskin tuh dikeroyok oleh bantuan Basnas dan bantuan LAS secara bersamaan. Sementara di desa sebelahnya tidak kebagian apa-apa. Jadi tantangan keduanya adalah persaingan fundraising. Nah, kalau itu kalau tantangannya ya. Kalau dari modal ekosistemnya kayak itu tadi gitu ya. Uh, Basnas yang membuat aturan, terus LAS yang menjalankannya. Pada segi tantangannya sebut ya masih ada tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih di lapangan gitu, overlap gitu ya. Itu kayak ada mustahik ya satu tempat kayak bencana tadi yang jadi overlap gitu ya. Kemudian itu tantangan pertama, tantangan kedua itu adalah persaingan fundraising. Adanya persaingan tidak langsung antara Basnas dan LAS dalam memperebutkan donatur gitu ya dari segmen koperasi ataupun masyarakat menengah ke atas yang sama. Jadi karena memperebutkan kalau di bank memperebutkan nasabahnya gitu ya. Nah, jadi karena target marketnya sama-sama masyarakat kelas menengah ke atas gitu ya ataupun yang main media sosial, terkadang iklan Basnas dan iklan LAS itu kadang saling bersaing di timeline Instagram kita gitu ya untuk memperebutkan donasi dari orang-orang yang sama gitulah. Inilah pekerjaan ataupun PR sih sebenarnya PR terbesar bagi industri filantropi ya di negara kita saat ini. Itu bagaimana nih caranya kita menciptakan
integrasi data yang kuat agar kedua lembaga ini bisa membagi wilayah kerjanya dengan rapi dan saling melengkapi. Kalau sekarang kan ya kayak gitulah minusnya gitu ya. Jadi tantangannya tersebut yang tumpang tindih overlapping ini sangat terasa saat sekarang ini ya. Kita lihat aja waktu bencana alam kemarin kadang orang banyak memberikan bantuan kayak di daerah-daerah yang mudah diakses kayak di Aceh Tamiang kan banyak yang belum belum dapat bantuan. Sebenarnya kan ada daerah kita yang dekat daerah kayak daerah Sumatera Barat malah lebih dahulu dapat bantuan gitu. Jadi belum terintegrasinya gitu ya satu sistem yang utuh gitu sih teman-teman ya. Nah, ini yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi kalau kunci keberhasilan itu adalah koordinasi terpadu dan pembagian zona garapan ataupun klasterisasi agar keutamaan Basnas dan LAS itu saling melengkapi bukan saling mematikan. Nah, itu dinamika antara peran institusional Basnas dan LAS di lapangan. Walaupun pada dasarnya Basnas itu membuat regulasi, regulator dan sebagainya dan dia menyeleksi LAS itu sendiri, namun di lapangan mereka menjadi kompetitor. Nah, kemudian kita lanjut nih, itu kita sudah banyak ya membahas tentang inovasi dan teknologi zakat luar biasa. Nah, sekarang kita melihat nih apa aja di tantangan-tantangan gitu, tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat itu sendiri gitu ya. Nah, ditambah kayak case ataupun fenomena Indonesia, mengapa sih dana ratusan triliun pensiun zakat Indonesia tersebut belum terkumpul secara optimal gitu kan? Sebelum terkumpul secara optimal gitu ya. Yang terkumpul melalui lembaga resmi presentasinya masih sangat kecil gitu ya. Ini jadi pertanyaan-pertanyaan dan inilah tantangan yang harus kita hadapi. Nah, di sini kita sudah merangkum beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat untuk sekarang ini. Yang pertama tersebut adalah literasi umat. Jadi rendahnya literasi dan kesadaran ataupun awareness gitu ya. Jadi pemahaman masyarakat kita tentang zakat itu masih sangat tradisional ataupun musiman ya teman-teman ya. Nah coba teman-teman tanyakan ya kepada masyarakat awam gitu ya, apa itu zakat? Pikir mereka pasti langsung tertuju pada beras 2,5 kilogram saat malam takbiran ataupun mau menjelang Idul Fitri. Padahal zakat fitrah itu murni konsumtif. Masih banyak nih mereka yang nggak tahu tentang zakat produktif. Nah, padahal zakat fitrah ataupun zakat mal, sorry ya, mereka tuh masih banyak yang awam tentang zakat mal gitu ya. Padahal zakat mal ini adalah penggerak ekonomi yang sebenarnya gitu ya. Masih banyak tuh pengusaha yang sukses, itu tuh yang gaji mereka tuh puluhan juta, 2 digit ke atas, mereka tuh lupa atau bahkan tidak tahu tuh cara menghitung zakat penghasilannya bagaimana gitu ya. Jadi literasi yang rendah ini membuat namanya zakat mal itu sendiri tidak memberikan dampak ataupun tidak berefek terhadap pengentasan kemiskinan atau kemiskinan di Indonesia. Jadi makanya masih banyak tuh orang melakukan penelitian bagaimana pengaruh zakat terhadap kemiskinan. Ya ternyata setelah diteliti ternyata penyebab tersebut literasinya. Jadi kalau teman ingin melakukan penelitian pengaruh literasi zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat kepada lembaga zakat itu bisa dilakukan penelitian gitu ya. Misal gitu. Gitu tantangan yang pertama. Yang tantangan kedua ini adalah krisis kepercayaan ataupun public trust deficit gitu ya. Nah, di dalam dunia filantropi ataupun dalam Islamic Social Finance nih teman-teman, kepercayaan itu adalah mata uang yang paling berharga. Jadi bukan harta yang paling berharga itu adalah keluarga, enggak. Tetapi kalau dalam kita di dana sosial itu kepercayaan masyarakat itu adalah harta yang paling berharga. Terkadang nih teman-teman ada satu oknum lembaga amal ataupun lembaga sosial gitu ya yang masuk berita karena penyelewengan dana gitu ya. Akibatnya apa? Nah, akibatnya seluruh institusi zakat di Indonesia terkena getahnya akibat generalisasi. Contohnya kayak ACT dulu ya, aksi cepat tanggap. Ketahuan itu para pengelolanya korupsi dananya. Langsung rusak semuanya, orang nggak percaya kepada lembaga zakat gitu ya. Apalagi nih kemarin kasus-kasus berita-berita yang beredar juga kayak gitu ya. Jadi menyebabkan orang jadi antras gitu ya. Nah, jadi ketika masyarakat tidak percaya pada lembaga, apa yang mereka lakukan? Nah, mereka akan membagikan amplop mereka secara sendiri-sendiri di depan rumah gitu. Balik kayak konvensional banget gitu ya. Nah, apakah itu salah secara fikih? Sebenarnya membagikan amplop secara sendiri-sendiri itu tidak salah, tidak salah secara fikih, tetapi secara ekonomi makro itu menciptakan apa yang kita sebut dengan ekonomi zakat bayangan. Nah, apa ekonomi zakat bayangan? Nah, bayangkan nih jika konglomerat atau orang-orang kaya nih di kota besar itu membagikan zakatnya langsung nih ke kompleks perumahan elitnya.
Nah, orang miskin di sekitarnya mungkin dapat 3 sampai 4 amplop. Tapi bagaimana dengan nasib para petani garam ataupun pada orang-orang miskin atau para janda miskin di daerah pelosok yang tidak punya tetangga kaya gitu. Nah, mereka tidak dapat apa-apa gitu. Jadi distribusi medis sangat timpang gitu. Selain itu uang 100.000 di dalam amplop, anggap tuh ada uang 100.000 dalam amplop gitu ya. Itu besoknya habis untuk beli makanan gitu. Tidak akan pernah dikumpulkan menjadi modal usaha ataupun beasiswa pendidikan. Nah, jadi itu masalahnya gitu. Jadi krisis kepercayaan itu dampaknya tersebut nggak main-main gitu. Satu aja lembaga bermasalah, dampaknya terhadap lembaga-lembaga yang lain. Kalau orang sudah tidak percaya, orang memberikan zakatnya secara langsung, alhasil tujuan dari zakat itu untuk mengantas disparsitas ataupun kesenjangan sosial itu tidak akan tercapai. Itu tantangan yang kedua. Nah, tantangan yang ketiga ini teman-teman itu adalah kontekstualitas program lokal ataupun social mapping. Nah, ataupun dikatakan belum selarasnya program dan dengan realitas geografis. Nah, di kayak negara kita Indonesia yang sangat luas dan sangat heterogen gitu ya, copy paste program itu diharamkan sih sebenarnya. Waduh, berat ya. Diharamkan dalam manajemen pemberdayaan. Nah, kenapa gitu ya? Misalnya nih, kita punya program peternakan kambing yang sangat sukses di daerah agraris. Lalu program yang sama kita terapkan di pesisir pantai untuk para nelayan. Apa yang akan terjadi? Kambingnya mati. Programnya gagal total. Nah, amil zakat sang itu teman-teman itu harus turun dulu ke lapangan, melakukan social mapping dan bertanya apa potensi ekonomi di desa itu. Nah, jadi itu yang dilakukan. Jadi masih banyak di antara kita sebut ya masih menyamakan satu program sukses copy pasti di daerah lain nggak bisa gitu ya. Misalkan kayak tadi kalau daerah pegunungan kayak daerah Parampanjang orang ternak kambing is okay gitu ya. Terus kambing dibawa ke daerah pesisir laut, daerah pesel gitu di tepi laut atau Pantai Padang ya nggak bakalan bisa gitu ya. Jadi beda daerah, beda programnya, beda penanganannya, beda potensinya, beda padang, beda rumputnya, beda rumput, beda ilalangnya. Jadi beda-beda setiap daerah. Oke ya, itu yang ketiga tantangannya. Nah, tantangan yang keempat itu adalah kelembagaan dan kapasitas SDM ataupun AMIL gitu ya. Nah, teman-teman, ini udah sempat juga kita bahas ya, bahwasanya pekerjaan AMIL zakat sekarang itu sangat berat dan kompleks gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka harus paham rasio keuangan, mengerti cara membaca algoritma digital marketing, ahli analisis data kemiskinan. Nah, realitasnya nih di lapangan masih banyak tuh lembaga zakat di daerah yang SDM-nya belum sampai di level ini. Nah, makanya kita teman-teman tuh kenapa teman-teman ada belajar fintech, digitalisasi, belajar data science, ya tujuannya menyiapkan teman-teman untuk ini nih gitu salah satunya. Jadi teman-teman tidak hanya menguasai ilmu akhirat tapi ilmu dunianya juga dikuasain gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu perlu ada pelatihan, sertifikasi kompetensi AMIL. Nah, itu merupakan investasi mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. Nah, makanya eh, apa namanya kayak negara-negara kayak Brunei itu kan mereka juga membutuhkan amil ya karena tidak semua amil itu yang cakap gitu. Banyak orang yang kerja sebagai amil zakat mereka nggak ngerti bagaimana cara penghitungan zakat, mereka tidak ngerti analisis rasio dan sebagaimananya gitu ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan terjadi kesenjangan kapasitas SDM gitu ya di tingkat LPZ gitu ya ataupun UPZ di tiap daerah gitu ya. Ya misalkan daerah perkotaan, daerah Jakarta mereka udah bagus gitu. Kayak daerah yang daerah kita yang tertinggal gitu ya kayak daerah di Mentawai atau daerah lain itu mereka kesulitan karena nggak semua orang ngerti melek digital gitu ya. Jadi butuhnya standarisasi tata kelola yang kuat untuk mencegah tumpang tindih program overlapping tadi dan inefisiensi alokasi sumber daya. Jadi makanya harus ada yang namanya pelatihan. Nah, harus ada pelatihan untuk amil. Oke ya. Itu tantangan yang keempat. Nah, kemudian teman-teman tantangan yang kelima itu adalah kesenjangan teknologi. Nah, ini kaitan sama yang sebelumnya tadi gitu ya. Di sini di balik ya sebut gemerlapnya AI ataupun kemudahan kris gitu teman-teman ya karena kita ketika udah bahas pakai kris kita nah tersembunyi sebuah ironi yang kita sebut dengan kesenjangan digital ataupun digital divide gitu ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman memikirkan paradoks kayak gini nih?
teknologi zakat paling canggih dibuat untuk membantu orang miskin. Tetapi yang paling miskin justru tidak punya smartphone dan tinggal di daerah yang tidak ada sinyal ataupun internetnya. Alhasil apa? Alhasil inovasi digital yang sering kali kita keluarkan, yang sering berputar di kota-kota besar, sementara di desa-desa tertinggal, tetap sulit dijangkau oleh sistem aplikasi tersebut. Nah, selain itu membuat aplikasi secara e-commerce ataupun membangun sistem keamanan blockchain itu harganya miliaran rupiah gitu ya. Karena blockchain itu kita bayar loh mahal gitu ya. Nah, Basnas pusat ataupun las raksasa mungkin sanggup membelinya. Tapi bagaimana dengan las skala kabupaten yang dana operasionalnya sangat terbatas gitu ya. Jadi biaya adopsi teknologi ini juga menjadi tembok penghalang yang cukup tinggi saat sekarang ini. Jadi oleh karena itu digitalisasi zakat ke depannya harus difikirkan agar lebih inklusif secara menyeluruh dan tidak membebani lembaga-lembaga kecil di daerah. Nah, itu tantangannya, kesenjangan teknologi. Di daerah kota, ya mereka bagus ya. Daerah desa ada kekurangan sinyal, belum semua orang punya gadget gitu ya. Jadi itu masalah sebenarnya yang terjadi saat sekarang ini. Itu tantangan yang dihadapi oleh lembaga amil zakat di tengah dituntut untuk harus inovasi, melek digital gitu ya. Tetapi sumber dayanya di lapangan ataupun mustahik yang kita kejar mereka nggak punya gitu. Atau mereka juga ada lembaga zakat tapi mereka nggak punya modal yang cukup besar gitu. Nah, kemudian teman-teman itu kan tantangannya itu dari segi dari segi kelembagaannya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat peran strategis Basnas dan LAS dalam ekonomi ekosistem zakat itu sendiri gitu ya. Nah, setelah kita melihat tantangannya sejarahnya gitu ya, kita juga harus melihat bagaimana sih Basnas dan LAS ini bekerja sama gitu ya. Seringkali kita sebagai orang awam atau bahkan pengamat ekonomi itu mengira bahwa Basnas dan LAS itu seperti dua minimarket yang bersaing memperebutkan pembeli di jalan yang sama gitu ya. Itu paradigma yang boleh katakan cukup salah sih teman-teman ya. Jadi di dalam ekosistem zakat nasional, mereka berdua tuh tidak berkompetisi ya, melainkan komplementer ataupun saling melengkapi. Kalau tadi kan kita bangun narasi di awal itu kan ya teman nih kita sama-sama mereka mencari mangsa yang sama ataupun pasar yang sama. Tetapi sebenarnya mereka itu adalah saling melengkapi. Nah, kenapa mereka dibilang saling melengkapi? Coba deh teman-teman ilustrasikan ya sebuah bangunan gitu atau teman bayangkan gitu. Anggaplah Basnas itu ibarat fondasi betonnya. Karena yang membuat regulasi itu kan Basnas gitu ya. Basnas adalah fondasi beton yang tertanam gitu ya, yang ditanamkan oleh negara gitu. Fondasi ini tidak banyak bergerak. Nah, tetapi dia bisa memastikan seluruh bangunan itu tidak roboh. Nah, sementara LAS itu bersama Basnas daerah adalah tiang-tiang penyangganya ataupun dindingnya gitu ya. Pilar inilah yang diukir dan dengan berbagai inovasi gitu ya, dicat, diwarna-warnain dengan program kreatif dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi jika fondasinya itu kropos, jika Basnas itu kropos ataupun ambruk gitu ya, sebaliknya kalau tidak ambruk maka akan ambruk semuanya gitu ya. Pilarnya pun akan ambruk. Jika fondasinya ambruk ya kayak nih kayak bangunan kan rumah nih. Ini ada rumah. Ini anggap nih fondasinya di bawah nih. Dan rumah ini dia bisa punya atap kan ada tiang-tiang penyangganya nih. Kalau fondasi ini hancur, maka akan hancur semuanya. Sebaliknya, jika fondasi tanpa pilar, ya fondasi tanpa atap, tanpa dinding, bangunan itu tidak akan pernah bisa ya. Bangunan itu tidak akan pernah bisa menjadi rumah pelindung bagi kaum duafa. Jadi boleh katakan mereka adalah saling melengkapi, mereka bukan kompetitor, melainkan komplementer. Jadi Basnas adalah fondasinya, sedangkan LAS dan UPZ, Basnas daerah itu adalah sebagai pilarnya. Nah, disinilah peran strategis Basnas dan daerah dalam ekosistem zakat ya. Tujuannya cuma satu, itulah untuk mentransformasi zakat dari sekadar filantropi kreatif itu hanya untuk habis dikasih langsung habis, tetapi menjadi instrumen strategis untuk pembangunan ekonomi makro. Nah, lalu apa sebenarnya pekerjaan utama orang-orang di Basnas pusat gitu ya? Nah, ini kadang jadi kita pertanyaannya. Jadi tugas utama mereka bukanlah turun ke jalan membagikan sembako gitu ya, tetapi tugas mereka jauh lebih strategis dari itu.
Nah, di mana Basnas Pusat ini adalah dia adalah regulatornya ataupun koordinator utamanya dalam lembaga zakat itu sendiri, ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tiga fungsi pokok Basnas dalam menetapkan aturan main industri perzakatan. Yang pertama, menetapkan standar nasionalnya, harmonisasi program, serta konsolidasi data, gitu ya. Jadi semua laporan dari LAS itu ya akan dihimpun oleh Basnas itu sendiri. Nah, jadi bayangkan nih teman-teman ya, kalau kenapa Basnas itu adalah regulator ataupun servernya gitu. Bayangkan nih kalau suatu saat Pak Presiden butuh laporan zakat, berapa triliun realnya kontribusi zakat terhadap penurunan kemiskinan tahun ini. Nah, Basnas lah yang bertugas mengumpulkan ribuan data itu dari seluruh LAS dan Basnas daerah se-Indonesia. Nah, untuk diramu menjadi sebuah basis data nasional. Jadi semua data yang ada di LAS, di Basnas daerah itu dikumpulkan oleh Basnas. Dia memberikan laporannya, makanya ada statistik laporan zakat nasional gitu ya. Nah, kalau Basnas Pusat duduk merumuskan kebijakan, maka Basnas Kabupaten Kota Provinsi itu yang berkeringat nih di lapangan. Jadi mereka itu adalah operatornya. Nah, operator yang turun ke lapangan gitu ya. Jadi dalam kacamata bisnis itu, LAS ini beroperasi layaknya startup yang sangat lincah gitu ya. Karena mereka dapat langsung nih dengan Muzaki. Nah, mereka bebas berinovasi, mereka boleh berlomba-lomba membuat desain kampanye zakat yang paling kreatif di media sosial. Mereka bisa merancang program beasiswa untuk anak yatim, untuk program pelatihan dan sebagainya, itu bisa sebenarnya. Nah, jadi boleh katakan LAS ini yang bergerak di lapangan. Nah, dan mereka itu yang terjun, yang ngerti kondisi di lapangan. Pokoknya ya mereka lah yang terjun ke lapangan, menghimpun, memberikan dan sebagainya. Tetapi nanti mereka melaporkan ke Basnas gitu. Nah, kemudian teman-teman sebagai calon ekonom Islam masa depan. Nah, di sini teman-teman kita harus melihat zakat dari kacamata makro gitu ya. Karena sehebat-hebatnya Basnas dan LAS gitu ya, dan mereka tetap terbatas jika berjuang sendirian. Nah, kunci di masa depan adalah strategi partnership. Nah, di mana pertama itu sinergi dengan pemerintah. Jadi uang zakat itu tidak boleh dipakai untuk mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh APBD. Nah, jika pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan BPJS untuk warga miskin, ya maka uang zakat harus difokuskan pada celah kosong ataupun warga miskin yang KTP-nya bermasalah hingga tidak tercover BPJS. Nah, jadi zakat sebagai pelengkap instrumen negara. Nah, yang kedua tersebut kolaborasi dengan koperasi raksasa. Nah, misalnya kayak perusahaan besar tuh, kan ada kayak bank itu kan ada CSR ya tuh, Corporate Social Responsibility kalau nggak salah ya. Itu kan jumlahnya juga gede tuh, tapi seringkali mereka bingung cara menyalurkannya. Nah, agar berdampak panjang gitu ya, disinilah lembaga zakat masuk menawarkan jasa profesionalnya. Jadi lembaga zakat punya database nih orang miskin. Nah, sedangkan perusahaan kayak bank, koperasi tersebut punya CSR. Nah, jika ini digabungkan, nah kita bisa membangun tuh rumah sakit gratis yang megah atau sekolah unggulan tanpa harus membebani APBN gitu. Jadi gitu caranya bagaimana zakat itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar, harus ada strategic partnership. Ya, sinergi dengan pemerintah ataupun kolaborasi dengan swasta gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman ya, di sini uh, apa namanya itu? Kemana sih akhir kita? Apa muara dari seluruh kita belajar tentang inovasi gitu, inovasi penghimpunan, inovasi pengelolaan, inovasi pendistribusian. Nah, tujuannya adalah satu, yaitu adalah human capital development. Nah, itu adalah pembangun modal manusia. Nah, untuk apa sih kita repot-repot membuat undang-undang, membangun Simba tadi gitu teman ya? Itu untuk membangun yang namanya human capital gitu ya. Nah, karena human capital ini sangat penting karena pembangunan infrastruktur jalan tol itu penting, tapi pembangunan otak dan mental manusia juga lebih penting untuk mengatasi kemiskinan absolut. Jadi zakat adalah instrumen paling murni untuk investasi sumber daya manusia. Nah, ketika uang zakat dipakai untuk menyekolahkan anak pemulung hingga bisa lulus sarjana gitu ya, lalu anak ini akan bekerja mengangkat derajat keluarganya. Maka pada detik itu juga mata rantai kemiskinan struktural di keluarga tersebut hancur selamanya.
anak yang dulu menerima beasiswa zakat, kini menjadi manajer yang membayar zakat puluhan juta. Nah, inilah kekuatan sejati dari ekonomi Islam. Bukan sekedar menekan angka kemiskinan, tetapi mencetak manusia-manusia baru yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan bertakwa. Jadi ending dari semua penghimpunan dana zakat itu adalah ini, meningkatkan modal manusia, kita membangun modal manusia, membangun sumber daya manusia ini sendiri. Ya, karena kalau buat apa sih kita bangun-bangun jalan tol, tetapi kalau manusia nggak dibangun, ya percuma gitu ya. Nah, bagaimana cara membangun sumber daya manusia tersebut? Makanya ada beasiswa melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan melalui pelatihan. Jadi zakat produktif itu digunakan untuk pendidikan, maka ada beasiswa zakat, untuk kesehatan, untuk membantu orang yang lagi sakit, ekonomi adalah memberikan mereka modal kerja. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh dihimpun di kolom di grup. Nanti kita diskusikan minggu depan. Jangan lupa kerjakan resumenya dan kerjakan kuis yang ada di airline-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.